adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Masih kurang semangat? Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, Kak. Oke adik-adik, sudah siap belum untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Sudah dong, Kak. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yuk kita cek. Nah, adik-adik, itu tadi yang perlu kita persiapkan. Oke, kalau gitu semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Lagunya apa nih Kak Tasya? Ku mau bernyanyi. Mari adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, karena di pagi hari yang indah ini Bapa, Engkau membangunkan kami, memberi kami kesehatan dan kekuatan yang baru, sehingga kami anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah sekolah minggu kami ya, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik masih semangat nggak untuk memuji Tuhan? Masih dong Kak. Biar adik-adik tambah semangat, kita mau nyanyi apa nih Kak Windy? Kita angkat pujian, Teman Setia. Selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya.
Nah adik-adik, sekarang kita mau pisah kelas ya, ke kelas masing-masing. Siapkan Alkitabnya, buku tulisnya, dan juga uang persembahannya. Kita masuk ke kelas masing-masing ya. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Oke adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian dengan judul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita nyanyikan dengan segenap hati ya adik-adik. Musik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi. Adik-adik, kita kembali mau mendengarkan cerita. Tapi sebelum kita dengar cerita, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan, kami kecap, kami nikmati hari lepas hari sampai hari ini. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau dengar cerita firman-Mu. Tuhan, beri kami hati, beri kami telinga yang sungguh-sungguh untuk dengar firman-Mu dan urapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Semua kita adik-adik yang percaya katakan amin. Ya adik-adik, jadi cerita yang akan kita dengar kali ini judulnya Kita Merayakan Perjamuan Kudus. Tapi sebelum kita lanjut, kita dengar dulu pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 dengan perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur, artinya Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Berbahagialah orang yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya adik-adik, kita kembali ke cerita ini. Adik-adik, siapa yang gak pernah mengikuti perjamuan kudus? Kakak percaya bahwa adik-adik di kelas tengah ini semua pernah mengikuti perjamuan kudus, bahkan sudah beberapa kali mengikutinya. Ya adik-adik, apa ya perjamuan kudus itu? Ya jadi kakak ingatin adik-adik ya, perjamuan kudus itu merupakan sakramen yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus untuk mengingat kita akan peristiwa pengorbanannya, kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah adik-adik, biasanya perjamuan kudus ini diadakan pada saat adanya peristiwa perayaan besar gereja. Ya, seperti yang sebentar lagi kita akan mengadakan perayaan Paskah, dan pastinya kita mengadakan perjamuan kudus ini. Ya adik-adik, sesaat lagi kita akan menyaksikan bagaimana peristiwa pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Ia mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Duduk manis yuk, kita sama-sama menyaksikannya. Ayo silakan nikmati anggurnya. Akhirnya, Yesus dan ke-12 muridnya berkumpul untuk pesta hari raya. Berkati seni Tau, oh Tuhan, Tuhan kami, Raja alam semesta yang telah menciptakan buah dan anggur. Amin. Lezat sekali. Ayo silakan dinikmati. Wah, ini memang enak minumannya. Wah, enak. Ya, silakan. Akan aku beritahu sesuatu sebelum terjadi. Salah satu dari kalian akan mengkhianatiku. Apa? Mengkhianati? Siapa? Siapa yang mungkin melakukannya? Apakah aku? Apakah aku? Tuhan, apakah kau? Apakah aku? Apakah aku? Apakah aku? Apa aku? Apa aku? Apa aku? Apa aku? Apa aku? Apa aku? Tolong katakanlah. Iya, siapa? Ayo cepat katakan. Dia yang makan roti bersamaku akan mengkhianatiku. Siapa? Tuhan, apakah aku? Kau yang mengatakannya? Apa yang ingin kau lakukan? Tidak seorang pun selain Yesus tahu apa yang akan dilakukan Judas. Yudas mau pergi kemana itu? Aku tidak tahu. Mungkin mengambil persediaan makanan. Makanlah, karena ini tubuhku yang telah diberikan pada kalian. Lakukanlah untuk mengenangku. Minumlah. Ini darahku yang ditumpahkan untuk banyak orang untuk menghapus dosa-dosa dunia. Aku tidak akan minum bersamamu sampai saat kita minum bersama di kerajaan Bapa. Adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus menjadikan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya sebagai lambang peringatan akan kematiannya. Ia adalah roti, ia adalah anggur, yang artinya Tuhan Yesus memberikan hidupnya dengan mencurahkan darahnya. Tuhan Yesus menebus kita supaya kita yang percaya kepadanya beroleh selamat. Adik-adik, luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Amin.
Wah adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhannya tadi? Seru tidak? Seru dong, Kak. Pasti seru dong. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur. Bagaimana caranya Kak Tasya? Seperti biasa, kita siapkan amplopnya, lalu tulis tanggal hari ini, dan masukkan uang persembahannya ke dalam amplopnya. Nanti kakak-kakaknya akan ngambil uang persembahan adik-adik semua ke rumah adik-adik. Nah jadi seperti itu ya caranya adik-adik. Sekarang sebelum persembahan dikumpulkan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Berterima kasih dan mengucap syukur. Sekarang Tuhan, kami ingin mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini agar boleh berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, berkati juga tangan-tangan anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Baik adik-adik, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Sikapnya yang berdiri tegak yang baik ya adik-adik. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Wah adik-adik, tidak terasa ya sekarang kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Tetapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita angkat satu pujian lagi. Yesus itulah satu-satunya. Musik.
Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sekala minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, sekarang kami ingin melakukan aktivitas kami lagi. Kiranya Engkau memberkati aktivitas kami selanjutnya. Kami akhiri doa kami ini dengan seperti yang diajarkan Tuhan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Lihat luasnya dunia, beribu warna juga, berjuta rasa. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, Kau besertaku. Yes Lord, saat Kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Bagiku